itu ada. Karena misalnya pada periode-periode sebelumnya, ketika pengembangan di dunia kesehatan itu salah satunya dengan menggunakan nanopartikel untuk mengantarkan obat di apa misalnya di racikan farmasi kita punya obat yang misalnya ingin menarget sel-sel kanker di otak atau di dalam tubuh kita itu menggunakan teknologi delivery dengan nanopartikel. Nah, kalau kalian lihat misalnya di beberapa soal tahun-tahun sebelumnya itu muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya konsep yang mengkaitkan antara bagaimana sebenarnya misalnya orang menggunakan nanopartikel ini sebagai drug delivery gitu untuk pengantar obat gitu ya. Nah, saya ingin berbagi sedikit kepada kalian tentang sistem imun gitu ya, yang mungkin ini menjadi basic saja. Beberapa di antara kalian saya yakin sudah pernah kuliah atau sudah banyak membaca tentang sistem imun ini. Kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi apa namanya di malam ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang saya tahu gitu ya. Jadi saya tidak bukan expertnya di bidang imunologi, apalagi di bidang virologi, tapi sebagai orang yang senang membaca, mungkin saya bisa berbagi sedikit apa yang saya tahu dan mudah-mudahan nanti kalian juga bisa menambahkan karena saya yakin kalian juga cukup update dengan pengetahuan imunologi ini. Nah, sebagai pengantar, jadi kita tahu bahwa kita itu dibekali oleh Allah dengan 3 lapisan pertahanan tubuh atau defense systems kita. Jadi ada lapis pertama itu yang berupa barrier fisik gitu ya. Jadi ada pelindung fisik. Misalnya apa? Kulit. Jadi kulit ini merupakan sistem pertahanan kita juga yang dibekali oleh Allah kepada kita. Kemudian juga ada mukosa misalnya. Jadi lapisan-lapisan yang berlendir yang berada di sepanjang saluran pernapasan dan saluran pencernaan kita itu merupakan lapisan yang sebenarnya bukan hanya berperan sebagai pengemas, tetapi juga dia merupakan barrier fisik yang disediakan oleh Allah untuk kita supaya melindungi kita dari serangan-serangan patogen. Maka ini merupakan salah satu lapis pertama dari defense system kita, pertahanan tubuh kita. Nah, kalau seandainya lapis pertama ini yang tentu dia bersifat non-spesifik. Mengapa non-spesifik? Karena namanya kulit dia tidak bisa memilih, oh ini virus akan saya suruh masuk, oh ini kulit ini bakteri saya nggak suruh masuk, oh ini racun ular misalnya saya nggak suruh masuk, ini racun semut saya suruh masuk. Jadi yang namanya external barrier kita ini dia tidak bersifat spesifik karena dia pokoknya semuanya dihambat gitu, sebisa mungkin dihambat tanpa membeda-bedakan. Nah, kalau seandainya misalnya ada kejadian yang barrier fisik kita ini mengalami kerusakan, misalnya karena luka atau apa namanya ada infeksinya berhasil masuk ke dalam, maka kemudian yang kita kemudian juga dilindungi oleh pertahanan lapis kedua, ada ring duanya gitu ya, yaitu pertahanan imun innate. Innate ini maksudnya pertahanan imun yang kita peroleh memang sejak lahir. Jadi sejak kita firstly birth kita sudah punya ini gitu ya. Innate itu pertahanan imun yang memang sudah kita miliki, semua orang punya ini. Jadi misalnya kita punya sel-sel fagositik, kemudian kita punya natural killer cell, kemudian kita punya sistem peradangan dan juga mekanisme munculnya demam. Nah, ini merupakan sistem pertahanan tubuh yang bersifat alami yang semua orang punya sejak lahirnya, kemudian dan ini juga bersifat non spesifik. Mengapa? Misalnya kalian meradang terinfeksi bakteri, kalian akan meradang juga. Terinfeksi virus, apapun jenis virusnya, kalau dia bisa memicu peradangan, dia akan menimbul peradangan. Jadi dia bersifat non-spesifik juga. Tidak ada respon yang memperlihatkan, oh ini untuk virus ini dia akan seperti ini mekanismenya. Jadi tidak. Nah, kemudian kalau seandainya sistem pertahanan ini juga masih tidak mempan, maka kemudian kita juga punya lapis pertahanan lapis ketiga, yaitu respon imun adaptif. Adaptif itu berbeda dengan innate. Kalau innate tadi kita peroleh sejak lahir, tapi adaptif adalah sistem pertahanan tubuh yang dibekali oleh Allah itu tergantung kepada adaptasi dari sistem imunologis kita. Jadi ini tergantung kepada riwayat kita berkontak dengan patogen.
Nah, misalnya saya dulu dari kecil, misalnya saya pernah kena cacar misalnya dengan virus varicella misalnya. Nah, itu kan riwayat infeksi saya. Jadi saya pernah berkontak, kemudian tentu sistem imun tubuh saya akan memiliki respon untuk virus tersebut, kemudian nanti akan membentuk sel memori dan sebagainya sehingga saya memiliki antibodi untuk virus spesifik tersebut gitu ya. Jadi dia bersifat spesifik untuk respon imun adaptif ini karena mengapa dia tergantung kepada patogen apa kita yang pernah terdedah gitu ya. Jadi akan berbeda orang per orang, bahkan saudara kembar pun kalau seandainya dia hidup di lingkungan yang berbeda, maka dia akan memiliki pola imun yang adaptif imunnya berbeda gitu ya. Jadi ini misalnya dimediasi oleh sistem sel-sel yang menghasilkan antibodi dan juga sel T yang bersifat mampu mengenali berdasarkan memori sebelumnya. Ini mungkin sudah kalian lihat bahwa kalau kalian baca buku Campbell mungkin kalian juga pernah lihat bahwa bagaimana cara cara sistem antibodi kita melawan antigen dalam hal ini misalnya mikroba atau protozoa. Kalian lihat cara pertama adalah netralisasi atau oposinasi, di mana biasanya ini antibodi kita itu menutupi sisi-sisi aktif dari patogen itu. Kalau kalian lihat misalnya corona, virus SARS-CoV-2 itu dia punya spike protein yang seperti kulit durian di permukaannya. Nah, itu akan di sisi aktif yang menempel di reseptornya, maka itu bisa ditempeli oleh antibodi yang bisa menghambat dia berlengketan dengan sel tubuh kita sehingga dia tidak bisa menginfeksi. Bakteri juga seperti itu. Tetapi ada juga yang dia bersifat aglutinasi, jadi antibodinya itu menumpuk-numpuk patogen sehingga nanti patogennya mengumpul di satu lokasi gitu ya. Kemudian ada juga yang bersifat presipitasi. Jadi antibodi itu mempresipitasi. Jadi dia kurang lebih molekul-molekul antigen atau patogen tadi, entah itu berupa racun, kemudian toksin dan sebagainya, itu akan dikumpulin oleh antibodi kita sehingga nanti dia akan bisa diendapkan. Nah, dengan 3 mekanisme ini, sisi aktif dari patogen diinaktifkan atau dia digumpalkan, kemudian dia juga dikelompok-kelompokkan dan diendapkan, ini akan memudahkan makrofag untuk menelannya sekaligus sehingga dia meningkatkan proses fagositosis oleh makrofag. Kemudian ada juga untuk patogen yang dia berupa sel, ini tentu tidak virus ya, karena virus membrannya tidak bisa diserang seperti ini. Misalnya bakteri kemungkinan karena dia punya membran atau protozoa misalnya. Kalian ingat misalnya di Amerika itu ada flesh eating amoeba yang memakan daging gitu ya, yang menginfeksi daging sampai ke otak. Nah, itu bisa diserang oleh antibodi kita dengan aktivasi komplement sistemnya. Jadi antibodi kita itu nanti akan menempel di membran sel patogen, misalnya sel amoeba yang menyerang kita atau protozoa. Kemudian nanti dengan menempelnya ini dia akan mengaktifkan molekul komplement. Jadi molekul komplement ini sudah ada di dalam tubuh kita. Lalu molekul komplement ini dari yang tidak aktif menjadi aktif. Ketika dia aktif, dia akan memicu pembentukan hole atau lubang di membran sel patogen ini. Sehingga yang terjadi pada patogen yang menyerang kita adalah dia bocor gitu ya. Karena membrannya dilubangi oleh mekanisme tadi, oleh molekul komplement yang aktif tadi. Sehingga kita tahu kalau sel dia sudah dilubangi, maka sitoplasmanya kan, kalau bahasa orang Minang, tabusai-busai gitu ya. Jadi muncratkan kemari isi sitoplasmanya, maka matilah patogen itu. Ini mekanismenya. Nah, kemudian saya ingin mengenalkan sedikit bahwa sistem pertahanan tubuh kita yang lebih bersifat spesifik adalah kita tahu salah satunya limfosit. Nah, dikenal 2 kelas limfosit B dan limfosit T. Nah, limfosit B nanti ketika dia terinduksi oleh patogen, dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, kemudian sel B memori, dan sel B cadangan. Nah, sel plasma tentu dia merupakan sel yang akan menghasilkan antibodi sesuai dengan patogen yang menyerangnya. Tetapi kalau sel B memori ini dia tidak menghasilkan antibodi, tapi dia menjadi reminder, dia menjadi semacam recording terhadap riwayat infeksi. Jadi misalnya sekarang orang terinfeksi oleh SARS-CoV-2,
tentu sel B-nya itu akan berdiferensiasi menjadi sel plasma sehingga orang tersebut membentuk antibodi untuk SARS-CoV-2, tetapi kemudian sel B yang lain juga berdiferensiasi menjadi sel B memori yang dia akan merekam riwayat infeksi dari virus SARS-CoV-2 itu. Kemudian ada juga sel B ini juga dia bermultiplikasi menjadi sel B cadangan yang penting sebenarnya sebagai stok untuk sel B. Karena nanti kalau ada serangan lagi maka tentu sel B ini dibutuhkan lagi untuk memperbanyak diri. Nah di sisi lain ada T limfosit atau limfosit T ini terbagi dia tidak membentuk antibodi. Jadi bedanya dengan sel B membentuk antibodi dan sel memori, tetapi sel T itu dia hanya membentuk sel T sitotoksik. Jadi sel T ini karakter spesifiknya sebenarnya dia itu lebih banyak ke regulator. Ini misalnya helper ini dia penolong, jadi dia memicu supaya sel B menjadi aktif, menghasilkan antibodi, dan dia juga memicu sel T sitotoksik. Jadi perlawanan spesifik sebenarnya dari sel T limfosit itu diwakili oleh turunannya T sitotoksik, di mana ketika dia diserang oleh patogen, maka ini saya bukan stok untuk sel B, salah slide saya. Jadi T sitotoksik nanti dia akan memfagosit secara spesifik patogen yang menyerang di sitotoksik. Jadi dia yang berkelahi. Kalau sel B dia melawannya enggak dia fagosit tapi dia menghasilkan antibodi untuk menyerangnya. Tapi kalau sel T dia justru sel T sitotoksik yang akan berkelahi melawan sel itu, dia akan memfagositnya. Nah, kemudian ada sel T helper yang dia menstimulasi sel B dan sel sitotoksik untuk aktif. Kemudian tentu dia juga menghasilkan sel T memori yang juga berperan dalam merekam informasi riwayat infeksi. Lalu juga sel T ini yang penting dia ada turunannya yang bersifat supresor atau regulator kurang lebih ya. Dia akan mengendalikan respon imun. Jadi respon imun ini tidak boleh lemah, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan tentu akan berdampak bahaya kepada tubuh. Kita lihat nanti di kasus respon imun terhadap COVID-19 SARS-CoV-2 gitu penyebab COVID-19. Nah, ini misalnya bagaimana sel B dan sel T itu berbeda cara dia melawan virus misalnya di sini. Jadi ketika virus menginfeksi, kita punya makrofag yang tadi merupakan sistem pertahanan non spesifik, maka biasanya makrofag ini akan memfagositnya. Tetapi kemudian virus ini juga akan berinteraksi dengan sel B, sehingga sel B nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Karena induksi dari interaksinya dengan virus, maka nanti sel plasma akan memproduksi antibodi untuk virus ini, spesifik dia. Di samping itu, seperti yang kita ketahui tadi, sel B akan membentuk memori base cell. Jadi sel yang dia tidak menghasilkan apa-apa, tetapi dia hanya berupa merekam riwayat infeksi. Ini menjadi peran kunci nanti karena memorinya digunakan kalau kita terkena lagi dengan virus ini. Maka dia akan segera memicu sel B teraktivasi menghasilkan antibodi. Nah, sedangkan sel T, kalian lihat bahwa sel T itu kalau sel B di antibodi, nah antibodi itu biasanya lebih banyaknya melawan antigen-antigen yang berasal dari luar tubuh, virus, bakteri, fungi, protista, toksin dari luar tubuh. Jadi dia lebih banyak seperti cara tadi menetralisasi dengan aktivasi komplement, kemudian dengan oposinasi tadi gitu ya, atau dengan aglutinasi dan presipitasi. Tetapi kalau sel T sitotoksik kalian lihat di sini, dia langsung menelan sel ini, kalian lihat di sini, dia memfagosit. Jadi targetnya pun berbeda. Kalau sel B yang dengan antibodinya biasanya menarget patogen yang berasal dari luar tubuh, sedangkan sel T sitotoksik itu lawannya biasanya memang sel-sel yang berada di dalam tubuh, tetapi sel tersebut terindikasi defektif. Apa sel-sel defektif? Misalnya sel yang sudah terinfeksi virus, sudah mati dia, nah itu harus biasanya dimusnahkan. Atau misalnya sel kanker, atau juga misalnya sel-sel transplant kalau seseorang mengalami transplant. Jadi di bawah pengaruh interaksi dengan virus atau dengan patogen, sitotoksik T cell itu juga akan membentuk sel memori sitotoksik. Jadi semuanya membentuk memori, sel T membentuk memori, helper ini, kemudian B cell membentuk memori dan T cell juga membentuk memori. Nah, kalian lihat misalnya di sini helper T cell, mengapa dia dibilang helper? Jadi tujuannya cuma penolong, TH gitu kalau itu lambangnya TH. Dia tidak berfungsi melawan langsung,
tetapi informasi yang diperoleh dari makrofag itu digunakannya untuk melepaskan ini molekul-molekul kecil ini adalah sitokin. Jadi sitokin ini merupakan molekul-molekul yang umumnya berupa protein, tapi dia berupa sinyal yang akan menstimulasi aktivitas sel B dan sel T sitotoksik. Jadi dia berperan dalam memberi kabar gitu, memberi sinyal, mengaktifasi sel-sel tersebut. Selain nanti kalian lihat bahwa helper T cell juga akan berdiferensiasi membentuk memori helper T cell. Jadi ini kalau kita lihat ada pertahanan humoral. Jadi pertahanan humoral itu sebenarnya bahasa sederhananya adalah pertahanan dengan menggunakan antibodi. Humoral itu kan menggambarkan cairan tubuh gitu ya, plasma. Sedangkan ada yang pertahanan dengan cell mediated immunity. Jadi imunitas yang dimediasi oleh sel itu mengandalkan aktivitas sitotoksik T cell. Apa karakter utamanya adalah dia berkelahi langsung dengan sel itu. Jadi sel T sitotoksik itu langsung menelan, memfagosit langsung atau melisis langsung sel yang dia anggap sebagai antigen itu. Jadi beda, ini melawannya dengan antibodi, yang ini melawannya dengan sel itu sendiri. Dan sel yang terlibat juga berbeda, ini B cell untuk sel humoral, kalau ini sitotoxic T cell gitu ya. Ini mungkin gambaran umum ya mengapa bisa meradang. Jadi ketika tadi saya cerita bahwa ketika lapisan pertama pertahanan tubuh kita yang diberikan oleh Allah itu misalnya kulit itu robek, maka itu akan memungkinkan bakteri atau toksin yang berada di luar tubuh bisa masuk ke dalam jaringan. Nah, kemudian masuknya jaringan ini itu akan mengaktifkan sistem pertahanan lapis kedua, yaitu misalnya makrofag. Jadi makrofag teraktivasi dengan sinyal dari bakteri atau patogen lain. Kemudian jaringan yang terinfeksi ini itu biasanya atau jaringan yang robek juga itu akan melepaskan sinyal-sinyal kimia. Apa sinyal kimia yang penting adalah salah satunya histamin, kemudian prostaglandin. Nah, bagaimana histamin dan prostaglandin ini kemudian bekerja? Bahwa ketika histamin dan prostaglandin dilepaskan, dia akan berinteraksi dengan kapiler-kapiler di sekitar tempat luka atau tempat benturan. Misalnya kalau kalian adu jotos dengan teman gitu ya, atau terbentur, itu kan rusak jaringan di sini. Nah, rusaknya jaringan itu akan memicu jaringan itu melepaskan histamin dan prostaglandin. Juga bradikinin biasanya juga dilepaskan. Nah, apa fungsi dari senyawa histamin prostaglandin ini? Dia biasanya akan menyebabkan pembuluh darah melar. Kapiler darah kita itu membesar. Kemudian selain membesar juga kita tahu kapiler itu terdiri dari epitel pipi selapis. Maka selain dia melar diameternya, dia merenggang. Jadi jarak antara sel penyusun dinding ini merenggang. Apa tujuan melar? Adalah untuk mempermudah aliran darah ke sini. Karena disinilah nanti banyak komponen-komponen dibutuhkan untuk melawan patogen kan. Nah kemudian apa tujuannya dilonggarkan supaya komponen-komponen yang berada di dalam darah tadi mudah keluar dari kapiler. Karena kita kan sistem sirkulasi tertutup. Kalau tidak diizinkan keluar melalui dinding kapiler maka tidak mungkin akan bisa keluar gitu ya. Karena dia terkunci di dalam sistem pembuluh darah itu. Maka dinding kapilernya melar, epitelnya itu lebih longgar jarak antara satu sel dengan sel lain, sehingga kalian lihat di sini misalnya faktor-faktor pembekuan atau kemudian faktor-faktor yang akan memicu melawan mikroba itu akan mudah dimobilisasi. Jadi sel-sel darah putih, kemudian trombosit, kemudian molekul-molekul lainnya dari daerah lain itu akan digerakkan ke sini karena pembuluh darah di sini lebih besar, maka aliran darah ke sana lebih cepat. Nah, ini juga akan memobilisasi plasma, fagosit, kemudian protein antimikroba juga trombosit. Sehingga semuanya mulai bergerak ke sana. Nah, kemudian kalian lihat selain itu juga nanti akan semakin banyak sinyal kimia yang dihasilkan di sini, histamin, prostaglandin, dan atraktan lainnya, penarik, itu akan menyebabkan leukosit dari dalam kapiler ini akan berdiapedesis. Ini kemampuan dari leukosit gitu ya. Dia mampu bergerak seperti amuba keluar dari kapiler dan bergerak menyusup ke dalam jaringan gitu ya, menuju kepada daerah-daerah yang terserang patogen. Nah, kemudian endingnya nanti ketika semua tentara sudah dikerahkan ke sini, maka tamatlah riwayat patogen yang menyerang karena leukosit, kemudian kelompok dari neutrofil dan fagosit itu berhasil mengkonsumsi atau memfagosit semua patogen ini. Maka selesailah respon inflamasi kita.
Kemudian ini gambaran tentang protein interferon. Mungkin kalian juga sudah belajar ya di fisiologi hewan, bahwa kalian lihat bahwa ketika kita terinfeksi oleh virus, maka misalnya SARS-CoV-2 dia dengan RNA, maka ketika RNA-nya itu berhasil dia injeksikan ke dalam sel, misalnya sel dari apa namanya mukosa kita misalnya, maka masuknya mRNA ini akan menjadi tombol on. Jadi dia kayak stop apa namanya tombol lampu gitu ya. Jadi dia menjadi pemencet tombol on. Tombol on apa? Tombol on terhadap aktivitas DNA gen yang terdapat di DNA tentu gitu ya. Jadi gen apa yang dia aktifasi adalah gen pengkode untuk protein interferon, karena ingat bahwa setiap protein itu punya gen, pasti punya gen pengkode di nukleusnya. Nah, ketika gen ini teraktivasi, maka gen ini akan mengalami transkripsi. Kalian mungkin sudah ingat dogma sentral, ketika gen teraktivasi maka dia akan ditranskripsi, maka dihasilkanlah mRNA, lalu mRNA ini akan dimobilisasi ke luar nukleus menuju ribosom, maka di ribosom dia akan ditranslasi sehingga dihasilkanlah protein. Nah, protein interferon nanti akan keluar ke dalam sel bersama rusaknya sel ini karena virus menginfeksinya. Tetapi protein interferon ini penting buat sel-sel sekitarnya yang masih sehat, yang belum terinfeksi. Apa perannya? Interferon ini nanti akan menjadi juga semacam pemencet tombol on bagi sel tetangga yang masih sehat, supaya nanti gen pengkode untuk protein antimikroba, jadi gen pengkode protein antimikroba yang melawan virus itu teraktivasi. Jadi ketika gen ini dibangunkan oleh sinyal yang dikirimkan oleh interferon, maka gen ini akan ditranskripsi menghasilkan mRNA-nya, lalu mRNA akan menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein antivirus. Maka protein antivirus inilah sebenarnya nanti yang akan menetralisir aktivitas dari virus ketika virus yang dari sel yang sudah mati, yang sudah berhasil sukses menyerang sel sebelumnya ini kemudian ingin menyerang ke sini. Maka selamatlah individu ini dari serangan virus ini. Tetapi ini juga merupakan sistem pertahanan yang bersifat non spesifik. Nah, terkait dengan virus kita lihat bahwa dalam apa namanya ketika saya ingin ke sini. Jadi ada tiga kurang lebih gitu. Ada dua tipe virus itu gitu ya. Ada virus yang bersifat sitopatik. Jadi virus yang ketika dia menginfeksi jaringan tubuh kita, maka dia akan menyebabkan kerusakan sel. Jadi sitopatik. Ini kalian lihat ketika virus ini menginfeksi, dia akan menyebabkan, kalian ingat virus itu ada daus litik dan leukogeniknya. Tentu kalau dia memasuki fase litik, maka dia akan bisa memicu juga lisis dari sel ini. Tetapi ada virus yang bersifat non sitopatik. Jadi dia tidak menimbulkan kerusakan dari sel yang dia infeksi, tetapi biasanya dia hanya menginkorporasi molekul genetiknya dengan DNA inti gitu ya. Jadi dia tidak menimbulkan kerusakan. Nah, kalau kita lihat pada virus yang kalau dia menginfeksi sel, termasuk SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 ini dia kan kalau dia menginfeksi dia akan merusak sel itu. Nah, ini akan ternyata ketika dia merusak sel, menginfeksi, itu akan mengaktifkan sistem-sistem imun non spesifik. Jadi lapis kedua sebenarnya ini tadi, karena lapis pertama kulit tadi ya, ini kan lapis pertama tisu sel kita. Kalau tisu sel ini berhasil dia rusak, maka akan dikerahkan sistem pertahanan tubuh kita lapis kedua kita. Apa itu yang akan teraktivasi? Ini plasma dendritic cell atau sel plasma yang akan menghasilkan interferon. Kemudian ada beberapa molekul, ini DAMPS PAMPS ini merupakan secret protein dari jaringan yang rusak. Kemudian ada neutrofil. Neutrofil ini akan menghasilkan interleukin dan juga menghasilkan radikal bebas. Jadi interleukin ini juga faktor pemicu peradangan. Kemudian sel pembunuh kita, turunan dari sel T, itu juga akan menghasilkan interferon, kemudian tumor nekrosis faktor dan beberapa enzim. Jadi ini merupakan faktor-faktor peradangan dan perusak jaringan gitu yang dihasilkan. Dan kemudian kalian lihat di sini juga sitotoksik T sel gitu ya, T lymphocyte. Jadi sel sitotoksik tadi juga teraktivasi biasanya gitu ya. Ini pada kasus kalau seandainya virus itu memicu kerusakan. Jadi lebih banyak
sistem pertahanan tubuh kita yang teraktivasi. Nah, yang ujung-ujungnya nanti dia akan memicu salah satunya kalau sel-sel dendritik kita yang belum matang itu akan dipicu menjadi matang, yang nanti produknya dia akan memicu sel B menghasilkan antibodi gitu ya. Tapi yang penting ini lapis pertamanya, bahwa ketika virus menyerang dia akan memicu aktivasi sel plasma, makrofag, kemudian neutrofil, sel dendritik, kemudian sel killer dan sitotoksik limfosit untuk menghasilkan beberapa faktor pemicu peradangan, interleukin dan sebagainya. Nah, kalau seandainya virus itu bersifat non sitopatik atau tidak merusak sel, kalian lihat ada dua kemungkinan. Jadi kalau kita sehat, kalau kalian itu misalnya gagah perkasa, kalian akan bersifat imun terhadap virus ini. Mengapa imun? Karena kalian lihat nanti bahwa sel dendritik itu yang belum matang itu akan menjadi matang dan dia akan memicu terbentuknya antibodi nanti untuk virus ini. Lalu kalian lihat sel T pengatur, ini yang saya bilang turunan sel T tadi. T itu kan ada yang kerjanya mengingat, ada yang kerjanya menelan sel lain, ada yang kerjanya menolong, ada yang kerjanya adalah mengatur-ngatur. Ini sel T pengatur, dia akan menghambat kerja sel-sel T penolong untuk melepaskan faktor peradangan sehingga kita tidak meradang. Kemudian dia juga akan menghambat sitotoksik T sel untuk menelan sel yang mati. Jadi dia hambat sehingga kita tidak akan mengalami kerusakan jaringan di sini dan tidak akan terjadi peradangan. Ini bagus. Tetapi kalau dalam kondisi non sitopatik virus, tetapi kita mengalami gangguan imunitas, ini biasanya pada individu-individu yang memang secara sendirinya di tubuhnya dia sudah mengalami kelainan secara imunologis. Jadi di sini yang menjadi pangkal utama pada kasus imunopatologi atau orang yang mengalami gangguan imunologis secara sendirinya sebelum dia diserang virus, misalnya pada kasus orang-orang yang kena penyakit diabetes dan sebagainya, ini sering mengalami imunopatologi. Jadi biasanya sel T pengaturnya ini kan penting nih untuk menghambat terjadinya reaksi peradangan dan supaya sel T ini tidak menelan sel-sel jaringan tubuh kita yang terinfeksi virus, yang dirasuki virus. Nah, ini pada kasus orang imunopatologi biasanya T pengaturnya ini yang gagal berfungsi. Jadi dia gagal menghambat sel T, ini kerja yang ini dia gagal, sehingga sel T penolong ini akan menghasilkan faktor peradangan. Jadi kita bisa meradang, padahal virusnya nggak merusak sel loh, tapi kita meradang. Kemudian dia juga biasanya gagal mengendalikan sel sitotoksik yang akan menelan jaringan yang rusak ini. Sehingga nanti sel sitotoksik itu akan menelan juga jaringan-jaringan ini gitu ya. Maka pada kasus ini, walaupun virusnya tidak menyebabkan kerusakan jaringan, tetapi orang tersebut akan memiliki respon peradangan yang hebat. Jadi karena apa? Sel-sel yang menghasilkan faktor peradangan itu teraktivasi oleh sinyal dari virus, kemudian sel sitotoksiknya menelan sel-sel yang masih sehat gitu ya. Nah, yang penting juga bahwa pada orang ini dia tentu di hilir dari sini, kalian lihat di sini ya. Hilir ini ketika sel dendritik matang, dia tentu akan memicu lahirnya sel T penolong dan yang penting juga dia memicu sel B, sel T. Jadi berbagai macam turunan sel T penolong yang menghasilkan faktor peradangan dan T pengatur gitu ya. Dan juga sitotoksik menelan tadi sel T dan turunannya. Tetapi juga dia memicu aktivasi sel B. Ingat, sel B ketika teraktivasi dia akan menghasilkan sel plasma, maka sel plasmanya akan menghasilkan antibodi. Nah, ini yang berbahayanya. Jadi orang ini dia menghasilkan antibodi yang berlebih-lebihan. Padahal virusnya tidak berbahaya sebenarnya, tapi dia menghasilkan antibodi yang berlebihan. Nah, antibodi yang berlebihan ini dia akan membentuk kompleks ikatan antara imun dengan aktivasi komplement juga termasuk salah satunya, sehingga itu biasanya akan menumpuk di ginjal dan akan merusak pembuluh darah. Jadi pada orang yang mengalami gangguan imun, walaupun dia diserang oleh virus yang tidak merusak jaringan, dia akan mengalami peradangan, kemudian dia juga akan mengalami kerusakan jaringan dan juga dia akan mengalami kerusakan ginjal dan gangguan pembuluh darah termasuk jantung. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan gangguan-gangguan itu ini secara umum tadi ya. Jadi ini di downstreamnya, ini yang terjadi di nodus limfatikus, ini terjadi di jaringan yang terinfeksi. Jadi di nodus limfatikus tentu kita tahu terjadi pematangan dan diferensiasi sel T dan juga
sel B gitu ya. Jadi sel B-nya dengan pengaruh sel T tadi dia akan memicu sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma sehingga nanti sel plasma menghasilkan antibodi yang akan dikerahkan terlalu banyak padahal nggak penting gitu ya. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan ini mungkin ya yang penting buat kita. Jadi masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kita lihat bahwa virus corona mungkin ini yang akan menjadi salah satu kalau dalam prediksi saya, tapi tidak ini, tapi yang penting jadikan dasar pemahaman saja gitu ya, kalaupun tidak menjadi soal olimpiade, bahwa kita tahu virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini dia memiliki protein spike, kemudian dia memiliki komponen membran lipid dan kemudian membran protein dan juga memiliki nukleokapsid tentu pembungkus nukleusnya dan envelope protein. Dan dia bisa menempel menyerang sel tubuh kita menggunakan dua reseptor. Apa reseptornya? Yaitu angiotensin converting enzyme type 2. Ini AC2, ini enzim sebenarnya yang berada di permukaan sel kita. AC2 ini merupakan enzim yang kita butuhkan. Kemudian ini juga transmembran protease. Jadi enzim protease transmembran serine type 2. Jadi dua reseptor ini dua-duanya merupakan enzim. Tapi enzim inilah yang menjadi tempat melekatnya virus ini di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, di mana AC2 dan TMPRSS ini banyak di organ kita, di paru-paru, di saluran pernapasan, di hati juga ada gitu ya, dan di pankreas juga ada. Jadi terdistribusi di sebagian besar organ tubuh kita, tetapi yang lebih dominan memang di paru-paru. Sehingga ketika virus ini menginfeksi di saluran pernapasan kita ada, bahkan di dalam hidung kita ini juga ada gitu ya. Enzim ini AC2 angiotensin converting enzyme 2. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi mediator masuknya virus corona ini menginfeksi supaya dia bisa menempel pada sel yang ingin dia infeksi, dia memanfaatkan dua enzim yaitu enzim AC2 dan TMPRSS. Jadi ini transmembran protease gitu ya, serine type 2. Jadi protease transmembran, enzim juga, dan ini merupakan enzim. Nah, saya ingin melihatkan apa pentingnya AC2 ini sebenarnya bagi tubuh kita. Kalau ini AC2 ini sebenarnya enzim yang baik, yang sangat kita butuhkan. Kalian lihat bahwa ketika angiotensinogen itu diproduksi di ginjal, nanti oleh renin dia akan dirubah menjadi angiotensin dengan rantai 10 asam amino. Ini. Nah, angiotensin 1 ini dia memiliki dua nasib. Oleh enzim AC, angiotensin converting enzyme saja, yang bisa dibilang tipe 1, dia akan menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini berbahaya kalau seandainya dia berinteraksi dengan reseptornya. Jadi angiotensin reseptor 2, angiotensin reseptor 1 itu banyak berada di dalam banyaknya di pembuluh darah. Mengapa dia berbahaya? Ini karena akan memicu ini penyempitan pembuluh darah, kemudian hipertrofi, fibrosis, jaringan ikat. Ini sangat berbahaya kalau angiotensin 2 ini sempat menumpuk karena dia akan memicu kerusakan pembuluh darah, memicu hipertensi rata-rata gitu ya. Hipertensi dan nanti tentu cardiovascular disease yang berbahaya. Tetapi Allah Maha Adil, kalian lihat bahwa angiotensin ini, angiotensin 1 ini juga oleh kita disediakan enzim AC2 yang tadi sebenarnya menjadi ditarget oleh virus ini. Jadi sisi baiknya bahwa AC2 ini dia perannya adalah mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 1 ini dia memiliki 10 asam amino tetapi kemudian dia bisa berubah menjadi angiotensin yang hanya terdiri dari 9 asam amino. Jadi oleh jasa AC2. Sehingga kalau dia sudah menjadi angiotensin 19 dengan 9 asam amino ini, nanti AC yang ada ini tidak merubah menjadi angiotensin 2, tapi dia menjadi angiotensin dengan 7 asam amino. Nah, angiotensin 7 asam amino adalah angiotensin yang kurang lebih baik efeknya. Mengapa baik efeknya? Karena dia akan berinteraksi bukan dengan reseptor angiotensin 1 tipe 2 dan tipe 1, tetapi dia berinteraksi dengan MAS. Jadi dengan reseptor ini dia justru kalau dia berinteraksi dia akan memicu pelebaran pembuluh darah, kemudian anti fibrosis dan anti proliferasi, anti peradangan, dan ini sangat baik untuk kesehatan. Nah, jadi ini jasa angiotensin converting 2.
Ya AC2 ini dia kalau angiotensin 1 dia langsung berubah jadi angiotensin 1,9. Kemudian kalau seandainya AC ini berhasil juga merubahnya menjadi angiotensin 2, kalau AC2 masih melimpah dia juga bisa merubah sebelum dia berinteraksi dengan reseptornya, dia bisa membuatnya menjadi angiotensin dengan 7 asam amino. Jadi ini peran fisiologi dari angiotensin converting enzyme 2 ini sebenarnya bagus untuk kesehatan. Maka dia disediakan di dalam paru-paru. Enzim ini banyak di saluran pernapasan kita juga banyak gitu ya. Dalam rangka juga meminimalisir efek negatif dari ketika angiotensin 2 ini bisa berinteraksi dengan pembuluh darah nanti atau dengan jantung bisa berbahaya. Tetapi sayangnya ternyata keberadaan angiotensin 2 ini juga jadi ibarat buah si malakama gitu ya. Ketika dia melimpah, dia menyediakan tempat menempelnya virus yang banyak, virus SARS-CoV-2 ini. Nah, ini mungkin rangkaiannya kalian lihat ketika SARS-CoV-2 itu berinteraksi misalnya terhirup oleh kita, maka di sel-sel mukosa kita ini atau saluran pernapasan kita atau di paru-paru, dia akan menempel pada ini angiotensin converting enzyme 2. Kemudian juga di ini tadi di transmembran protease tadi. Nah, ini akan memediasi sehingga nanti dia akan seperti di endositosis. Dia akan membentuk vesikel, kemudian nanti dia akan menjadi vesikel seperti ini sehingga dia bisa melepaskan genomnya RNA-nya. Nanti RNA genomnya ini akan memicu salah satunya ini kalian lihat bahwa salah satu RNA-nya nanti akan ditranslasi di ribosom sehingga dia memiliki enzim yang dikenal dengan replikasi transkriptase kompleks gitu ya. Ini dibutuhkan bagi oleh virus untuk supaya dia bisa memodifikasi material genetiknya untuk ditranslasi berikutnya gitu ya. Sehingga nanti dia bisa bereplikasi RNA dari virus ini. Jadi kalau seandainya dia pada proses awal, jadi ketika RNA-nya masuk tidak terjadi translasi di sini di ribosom, tidak ada enzim kompleks ini, maka dia tidak akan jadi ini translasi dari polimerase proteinnya supaya dia bisa mengganda itu, maka tidak akan ada replikasi RNA dari virus ini. Tetapi kalau dia berhasil, maka dia akan terjadi tahap keempat, kalian lihat. Jadi tahap pertama itu dia menginfeksi dengan menggunakan reseptornya. Kemudian setelah dia berhasil masuk dengan semacam endositosis, dia akan melepaskan genomnya, RNA-nya. Kemudian RNA-nya ini akan ditranslasi menjadi protein polimerase dan proteolisis untuk pencerna protein dan juga untuk polimerase gitu ya untuk mengganda. Lalu tahap keempat akan terjadi replikasi RNA dari virus ini. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan apa? Kalian lihat di sini akan dihasilkan replikasi genomiknya tentu dari hostnya juga. Kemudian subgenomik. Subgenomiknya apa? Jadi semua RNA material kode genetik penyusun dari virus ini mulai dari penyusun oven reading frame atau pemicu pengaktifasi gennya, kemudian protein spike-nya, kemudian pembungkus nukleokapsidnya itu. Jadi semua gen pengkode bagian-bagiannya itu dan piranti-pirantinya itu digandakan di sini gitu ya. Sehingga nanti ketika semua kode material genetik sudah dia gandakan, maka nanti akan ditranslasi. Kita tahu urutannya itu kan mRNA ditranskripsi nanti akan ditranslasi. Nah, setelah ditranslasi tentu akan dihasilkan protein. Jadi ditranslasi di endoplasmic reticulum di ribosomnya, maka nanti akan dikemas. Jadi dikemas dia di vesikula seperti ini. Jadi endoplasmic reticulum dan Golgi kompleks transmembran. Jadi dari endoplasmic reticulum dia akan dirilis, nanti akan dikemas di vesikel seperti ini, lalu kemudian di packing habis di Golgi. Kita tahu Golgi itu kan tugasnya adalah Golgi kompleks itu mempacking. Sehingga nanti virus yang lengkap dengan piranti-pirantinya itu sudah dalam bentuk seperti ini, vesikel, sehingga nanti dia akan eksositosis. Sehingga finalnya nanti akan dihasilkan virus yang lebih banyak. Nah, inilah mekanismenya bagaimana sejak virus menginfeksi sampai nanti virus tersebut berhasil bereproduksi dengan banyak di sel yang menyerang. Nah, bagaimana respon tubuh kita terhadap serangan virus ini? Apa yang dikerahkan pertama ya seperti ini. Karena seperti yang saya gambarkan tadi bahwa SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang menyebabkan sitopatik. Jadi dia bisa merusak sel. Apa yang terjadi? Sel-sel ini bisa mengalami ini lisis seperti tadi karena diinduksi oleh virus itu dia ditranskripsi
Jadi ini kan memicu lisis selnya nanti gitu ya, sel-sel yang terinfeksi. Maka lisis dia, tetapi di sisi lain SARS-CoV-2 ini juga dia memicu apoptosis, kematian sel yang terprogram dari sel paru-paru misalnya atau sel-sel lain yang diserang. Nah, ini akan memicu kematian. Kemudian kalian lihat apa yang berperan di merespon dari tubuh kita, yaitu sel dendrit, kemudian sel T, kemudian sel T CD8, CD makrofag juga, kemudian T helper, kemudian jadi ada beberapa macam tipe. Ini merupakan pertahanan lapis pertama, sel dendritik, natural killer, gitu ya. Jadi banyak respon. Tetapi kalian lihat bahwa di endingnya adalah baru teraktivasi sel B. Sel B itu tentu dipengaruhi oleh informasi sel T penolong gitu ya, supaya dia terinduksi berubah menjadi sel plasma, sehingga sel plasma ini nanti akan menghasilkan antibodi untuk virus SARS-CoV-2 dalam tubuh kita. Tapi ini ternyata memiliki rangkaian yang cukup panjang, baru kemudian sel B menghasilkan antibodi. Jadi ketika pertama sekali diserang, beberapa hari tubuh kita tidak akan langsung menghasilkan antibodi gitu ya, karena sel B butuh pensinyalan yang panjang supaya dia teraktivasi. Jadi ketika plasma sel turunan dari sel B menghasilkan antibodi imunglobulin M, imunglobulin G, dan imunglobulin A, maka nanti antibodi ini akan bisa berperang melawan SARS-CoV-2. Di sisi lain bahwa makrofag juga dan sel dendritik juga memberikan informasi kepada sel T tipe CD4 ini gitu ya, CD4 untuk ini, untuk melepaskan faktor-faktor peradangan dan anti peradangannya, sehingga memicu sel-sel T yang lain, T penolong untuk beraktivitas gitu ya. Jadi ini, sehingga inilah gambaran respon imun tubuh kita terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Jadi mulai dari mengerahkan imun non-spesifik, menghasilkan interferon, aktivasi natural killer cell dan sel-sel dendritik, sampai nanti menghasilkan antibodi yang lebih spesifik gitu ya. Nah, kalian lihat bahwa di sini tadi dihasilkan antibodi ya. Di bagian akhir ada IgM, IgG, dan IgA. Kita tahu bahwa ini adalah grafik yang memperlihatkan jumlah molekul virus gitu ya. Jadi jumlah molekul virus ketika baru terinfeksi tentu dia akan bereplikasi, memperbanyak akan mengalami pelonjakan. Baru kemudian seminggu setelah terinfeksi kalian lihat baru direspon oleh imunglobulin M. Jadi perlu kalian ingat bahwa yang menjadi antibodi yang pertama sekali dibentuk adalah imunglobulin M. Nah, ketika imunglobulin M telah terbentuk, lalu kemudian dia mulai mengcounter virus ini, melawan virus ini, selanjutnya sel B juga akan mensintesis globulin. Kalau di sini kalian lihat imunglobulin A. Imunglobulin A, lalu kemudian yang mengikutinya adalah imunglobulin G. Jadi ada giliran M, AG gitu ya, baru kemudian merespon. Makanya ketika orang mendeteksi virus ini, kalau misalnya kalian baru seminggu terinfeksi, lalu kalian tesnya tes rapid test yang basisnya adalah memeriksa antibodi, maka belum akan positif hasilnya. Mengapa belum positif? Ya, antibodinya juga belum dibentuk gitu ya. Tetapi kalau kita langsung memeriksa ke virusnya dengan PCR, dengan swab, kemudian diambil sampelnya, dilakukan deteksi dengan amplifikasi PCR, maka jelas kita lihat sejak awal infeksi tentu virusnya mulai bereplikasi, itu sudah terdeteksi virusnya gitu ya. Nah, kalian lihat di sini misalnya ketika kita periksanya misalnya setelah 3 minggu setelah infeksi, itu biasanya kalian lihat virusnya mungkin tes PCR akan negatif atau sedikit terbaca karena virusnya sudah sedikit. Kemudian IgM itu tidak akan terdeteksi lagi. Sedikit mungkin paling terdeteksi. Tapi IgG itu bisa terdeteksi dengan rapid test gitu ya. Nah, ini menjadi dasar. Ini merupakan bentuk respon umum dari tubuh kita ketika kita terserang suatu patogen. Jadi misalnya ketika kita terserang oleh suatu virus tertentu, maka yang akan merespon pertama adalah IgM, lalu kemudian setelah itu ada IgG, imunglobulin G. Ini kalau kita terserang pertama. Lalu kemudian misalnya berbulan-bulan kemudian setelah kita sembuh karena IgG dan IgM sudah berhasil menetralisir virus tersebut, lalu ketika kita terserang lagi, maka dia nggak pakai delay dulu gitu ya, delay sampai 10 hari seperti ini, tetapi dia akan lebih cepat responnya baik IgM dan terutama IgG. IgG itu nanti magnitudonya akan menjadi lebih tinggi.
Mengapa begitu? Ingat tadi bahwa IgG dan IgM ini kan produksi dari sel B yang berhasil menjadi sel plasma ketika pertama sekali terinduksi oleh virus atau patogen tadi. Nah, mengapa kok pada respon kedua dia nggak pakai delay? Karena sudah ada sel B memori dan sel T memori yang mengingatkan tentang karakter virus atau patogen yang menyerang tadi. Sehingga si sistem produksi antibodi oleh sel B atau sel plasma itu akan segera aktif. Nah, inilah membuat tubuh kita itu kemudian kalau diserang oleh lagi virus yang sama dengan karakter yang sangat khas, identik dengan virus yang sebelumnya, maka kita akan selamat. Mengapa selamat? Karena baru saja virus itu belum sempat virusnya bereplikasi, tubuh kita sudah menghasilkan imun globulin M dan G yang jumlahnya lebih tinggi, terutama IgG, sehingga semua virus tersebut akan dikalahkan oleh antibodi kita ini. Nah, ini menjadi faktor penting mengapa ketika orang sudah membentuk antibodi itu dia akan selamat pada serangan-serangan virus berikutnya. Selama virus tersebut belum mengalami semacam mutasi yang menyebabkan dia tidak lagi misalnya dikenali oleh sel-sel memori B kita atau sel memori T. Nah, ini gambaran bagaimana misalnya hasil rapid test berdasarkan antibodi ini. Ini kalian lihat bahwa rapid test itu dia didasarkan kepada keberadaan antibodi misalnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi ketika misalnya baru seminggu terinfeksi, mungkin IgM-nya yang akan terdeteksi. Tapi IgG jelas belum, karena IgG itu biasanya butuh waktu sampai 10 hari. Maka kalau orang tersebut baru saja terinfeksi, mungkin dia tidak akan terbaca dengan rapid test. Jadi rapid test nggak bisa diandalkan karena dia tidak valid. Kalau orang baru seminggu terinfeksi, kadang-kadang nggak terbaca karena antibodinya belum banyak sehingga alat ini belum bisa membaca keberadaannya. Tapi misalnya ada juga ketika orang dites, kalau tesnya itu ini kalian lihat misalnya hari ke-14 itu dia bisa positif untuk imun globulin G dan imun globulin M. Karena mengapa ya dua-duanya kan sedang diproduksi banyak-banyak. Tetapi misalnya setelah hari sebulan kemudian dia rapid test misalnya itu bisa reaktif, tapi reaktifnya ada reaktif untuk imun globulin G. Jadi orang ini tidak perlu dikhawatirkan akan menginfeksi, tidak perlu diisolasi, karena mengapa virus di dalam tubuhnya kan sudah nggak ada lagi. Di sini tadi ya. Jadi kalau hanya terbacanya IgG aja lagi di hasil rapid test, maka kalian lihat virusnya kan sudah nggak ada lagi. Maka itu tidak berbahaya orang itu tersebut gitu. Jadi jangan salah membaca rapid test gitu ya. Rapid test itu perlu dibaca dulu, dia positifnya positif yang mana. Kalau dia IgM ya berbahaya. Tandanya kan IgM berarti virusnya sedang merajalela di dalam tubuhnya. IgM, IgG juga menandakan bahwa dia di dalam tubuhnya virusnya sudah merajalela, sedang di puncak-puncaknya. Tetapi kalau dia hanya positif IgG saja dari rapid test, maka orang tersebut tidak berbahaya lagi. Dia sudah lama terinfeksi, sudah sembuh, di dalam tubuhnya tinggal antibodi IgG. Dia sudah punya antibodi dan dia tidak akan berpotensi menularkan. Nah, ini basis PCR. Jadi kalau rapid test dia menggunakan yang dia deteksi secara tidak langsung adalah antibodi yang terbentuk akibat serangan virus tersebut, tetapi kalau PCR dengan teknik PCR adalah mendeteksi material genetik atau keberadaan dari virus tersebut gitu ya. Jadi RNA virusnya diisolasi, mungkin kalian bisa lihat seperti ini. Virusnya itu dikoleksi tentu kemudian biasanya dikasih larutan pengawet RNA letter yang supaya RNA-nya nggak rusak. Dengan swab misalnya masukkan sini, lalu virusnya dilisis, kemudian RNA-nya dipurifikasi, dimurnikan, lalu kemudian RNA ini akan dirubah menjadi cDNA. Jadi RNA diklon, inikan dia ditranskripsi balik menjadi klon di cDNA, klon DNA. DNA yang awalnya dari RNA. Jadi dia ditranskripsi balik menjadi DNA. Lalu si DNA ini kemudian nanti akan diamplifikasi, akan diperbanyak dia sekuen-sekuennya supaya nanti akan terbaca, lalu nanti akan dibaca dengan qPCR, mesin PCR itu, sehingga nanti akan terbaca secara real time grafik jumlah sequence ini, sequence yang terbentuk dengan amplifikasi ini, sehingga kalau orang positif nanti akan terbaca grafiknya itu. Tetapi kalau dia negatif ya nggak ada gitu ya, nggak akan terbaca dari waktu ke waktu, itu nggak ada ininya sequence yang terbentuk kalau tidak ada
RNA tadi. Jadi ini sequence umum. Kalian lihat step-stepnya itu, sampel virusnya diisolasi, lalu virusnya dilisis supaya RNA-nya bisa dimurnikan. Lalu RNA-nya ini kemudian akan ditranskripsi balik menjadi cDNA. Mengapa dia harus ditranskripsi balik? Supaya dia nanti bisa digandakan. Kalau RNA saja nggak bisa digandakan langsung. Jadi dia harus ditranskripsi balik menjadi clone DNA. Kemudian si DNA ini baru bisa diamplifikasi atau diperbanyak dengan sistem PCR ini, polymerase chain reactions ini, sehingga nanti bisa langsung dibaca dengan mesin real time yang akan membaca jumlah kopian ini dari waktu ke waktu. Jadi tentu kalau semakin banyak reaksi berjalan, maka jumlah template kopian ini akan semakin banyak, sehingga grafik yang membaca jumlah template itu akan semakin meningkat gitu ya. Nah, ini gambaran umumnya. Ini sama tadi stepnya. Jadi COVID test dengan PCR swab itu diambil. Mengapa ngambilnya di ini dengan di apa? Di nasofaring biasanya, kemudian melihat hidung atau tenggorokan, karena di sanalah sel-sel mukosa yang di sana menjadi tempat bertenggernya virus ini. Jadi di sana banyak reseptornya AC2 tadi dan transmembran protease tadi gitu ya. Di sana banyak reseptor, maka kalau ada virusnya pasti nempel di sel-sel di sana. Dia menginfeksi di sana, maka kita bisa ambil di sana. Jadi misalnya nggak ambil di kuping gitu ya, ya karena di sana nggak ada sel-sel, nggak terlalu banyak sel-sel mukosa yang menjadi tempat menempel virus ini. Maka virusnya nanti diekstrak, RNA-nya isolasi, dimurnikan, kemudian RNA-nya akan dirubah menjadi cDNA dengan menggunakan ini ya. Tentu kalian sudah belajar molekuler, lalu kemudian dibaca jumlah template-nya dari waktu-waktu dengan real time polymerase chain reaction. Jadi ini RT-PCR ini berbeda dengan PCR biasa gitu ya. Karena dia membaca real time. Jumlah template-nya itu dari waktu ke waktu gitu ya. Nanti akan terbaca grafiknya. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui. Terakhir saya ingin menyampaikan ini. Jadi respon tubuh terhadap virus ini bisa berbeda-beda. Kalian lihat bahwa ada orang yang hanya tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu biasanya ada dua kemungkinan. Dia mungkin hanya terpapar kepada virus ini pada dosis yang rendah. Jadi misalnya dia pasti pakai masker, tadi sekali terbuka gitu ya. Maka itu tentu jumlah virusnya bisa di-counter oleh sistem pertahanan tubuhnya, maka dia tidak menimbulkan keparahan. Tetapi kalau dia terpapar dengan jumlah yang banyak, tentu virus yang membludak, maka respon imun tidak cukup mampu untuk merespon itu, sehingga virusnya bisa merajalela. Nah, ini mungkin kita bisa lihat kunci dari salah satunya pentingnya penggunaan masker gitu ya, mengurangi dosis dari paparan kita terhadap virus ini, sehingga jumlah virus yang menginfeksi sel-sel kita itu sedikit, sehingga dia masih mampu di counter oleh sel B dan sel T serta pembentukan antibodi yang diinduksinya. Dan juga ada faktor penyerta. Jadi kalau orang tersebut yang secara alami sistem imunnya itu sudah bersifat patologi, yang kita lihat di balik di sini tadi gitu ya. Kalau dia sudah mengalami imun patologi seperti orang ini, ini imun patologi, ini banyak terjadi pada orang yang menderita kanker, orang diabetes, orang obesitas, orang sakit ginjal, sakit liver, kardiovaskular. Ini rata-rata dia sudah memiliki imunitas yang disfungsi. Yang nanti kalau dia merespon, dia akan berespon lebay. Karena biasanya sistem kontrol imunnya tidak berjalan. Nah, ini akan menyebabkan kalau kalian lihat pada orang-orang yang dengan penyakit penyerta, misalnya kalau kalian lihat mengapa orang mana yang parah dengan penyakit COVID ini adalah orang-orang yang memiliki sel-sel imun non spesifiknya yang tidak bisa dikontrol, sehingga nanti dia akan mengalami yang dikenal dengan badai sitokin. Jadi ini kan sitokin itu kan dihasilkan oleh sel T tadi kan ya, sel T tadi, sel T helper kebanyakan. Nah, sitokin ini bisa dihasilkan secara berlebih-lebihan oleh jaringan tubuhnya tanpa terkontrol kalau memang secara alami karena sakit misalnya, atau orang-orang obes misalnya, orang-orang gemuk, itu rata-rata sel T helpernya memang sudah menghasilkan faktor-faktor peradangan ini lebih banyak daripada orang sehat. Sehingga kalau dia diinduksi oleh virus yang datang, maka
sitokin ini juga akan berlipat ganda dihasilkan karena secara alami dia sudah tinggi. Maka ini akan berbahaya karena mengapa? Orang ini akan mengalami peradangan hebat yang menyebabkan paru-parunya meradang, semua organ tubuhnya meradang, sehingga dia mengalami kematian, bisa menyebabkan kematian. Dan ini karakter penting juga kalian lihat bahwa banyak sekali hemoglobin yang lepas dari eritrosit, itu tanda lisisnya eritrosit gitu ya. Jadi biasanya cairan pulmonya akan berwarna merah karena hemoglobinnya lepas. Dia akan mengalami gangguan gangguan pernapasan akut, kemudian juga mengalami penurunan sel-sel limpa dan eosinofil. Jadi eosinofilnya sedikit, kemudian sel-sel T limfositnya juga sedikit gitu ya. Dan juga biasanya dia akan mengalami inflamasi di pembuluh darahnya. Nah, ini kita lihat kalau pada orang-orang yang memang memiliki risiko gitu ya. Jadi saya pikir ini mungkin nggak perlu kita bahas bagaimana faktor-faktor penyebab mengapa orang per orang akan berbeda responnya terhadap serangan suatu patogen. Bisa jadi karena dia memiliki karena karakter virus itu atau patogen itu sendiri. Misalnya virus SARS-CoV-2 itu lebih berbahaya daripada virus influenza biasa. Atau misalnya toksin dari ular kobra itu lebih berbahaya dari toksin dari serangan semut. Itu akan menentukan bagaimana berbahaya atau tidaknya kondisi tubuh kita ketika terpapar oleh antigen tersebut atau patogen. Kemudian dosis seperti yang kita lihatkan tadi, jalur infeksi juga. Kalau misalnya SARS-CoV-2 ini hanya menempel di kulit, mungkin dia tidak akan bisa menyebabkan pengaruh karena di sana tidak ada reseptornya gitu ya. Tapi kalau dia memasuki saluran pernapasan, tentu di sana ada sel-sel yang memiliki AC2 dan AC2 tadi dan transmembran protease tadi yang menjadi reseptornya. Jadi menentukan jalur infeksi, kemudian karakter genetik host. Jadi orang per orang akan berbeda, ras juga, kemudian antara kita dengan Latin, dengan Amerika mungkin akan berbeda dengan Afrika gitu ya. Karena secara genetik kita berbeda, mungkin saja kita pernah mengalami mutasi secara genetik sehingga menyebabkan kita rentan terhadap serangan patogen tertentu. Juga faktor usia, kalian tahu sangat menentukan riwayat infeksi. Seperti tadi, kalau pernah terinfeksi dengan virus yang sama, maka kita sudah punya sel memori, sel B memori, sel T memori, gitu yang akan merespon dengan cepat ketika terjadi infeksi berikutnya. Juga penyakit penyerta yang rata-rata menyebabkan respon yang berlebihan. Kemudian golongan darah juga misalnya gitu ya, tapi tidak umum ini golongan darah ini. Kemudian jenis kelamin juga dan status gizi. Ya, gizi ini jelas ya. Untuk produksi antibodi kan butuh energi, kemudian untuk perakitan dan pengerahan sel juga butuh energi, sehingga kalau energi itu dan nutrisi kurang, maka jelas sistem imun kita akan lemah. Nah, ini terakhir bahwa saya ingin memperlihatkan bagaimana virus itu vaksin itu dikembangkan. Jadi vaksin itu bisa juga yang wujud vaksin bisa jadi merupakan virus itu sendiri misalnya atau patogen itu sendiri yang sudah diinaktivasi. Jadi dia sudah misalnya dibunuh. Tetapi karakternya kan masih ada sehingga ketika dia diinjeksikan ke dalam tubuh, dia masih bisa memicu respon imun untuk pembentukan antibodi. Jadi dia sudah tidak berbahaya tetapi antibodi kita merespon. Atau sisi lainnya misalnya dia masih hidup tapi dia dilemahkan. Jadi kalau ini dia sudah dimatikan tapi ini dia hidup tapi dia dilemahkan. Misalnya dia dengan modifikasi tertentu dia tidak virulence tetapi dia menjadi lemah. Sehingga patogen yang lemah, virus yang lemah itu tetap akan memicu produksi antibodi tetapi dia tidak menimbulkan infeksi. Ada juga yang memang peptida sintetik. Jadi misalnya kalau SARS-CoV-2 protein spike-nya itu yang ditiru strukturnya kemudian disintetis, lalu protein sintetik ini disuntikkan ke dalam tubuh. Nah, nanti dia akan memicu produksi antibodi. Jadi bagian proteinnya. Atau misalnya rekombinan subunit. Jadi proteinnya ini kemudian digabungkan dengan protein-protein lain sehingga dia menjadi protein rekombinan dan kemudian diinjeksikan atau diaplikasikan ke dalam tubuh supaya memicu produksi antibodi spesifik untuk virus atau patogen ini. Ada juga yang menggunakan material genetiknya. Jadi RNA atau DNA-nya diisolasi dan itu kemudian dimodifikasi tentu supaya tidak direplikasi sehingga nanti dia akan memicu produksi antibodi.
Juga biasanya dia menggunakan rekombinan bacterial vectors. Jadi material genetiknya ini direkombinasikan ke dalam vektor di bakteri, lalu kemudian bisa dimodifikasi sehingga ini bisa diaplikasikan untuk menstimulasi antibodi. Ada juga yang rekombinannya bukan dengan vektor bakterial tapi dengan menggunakan virus. Jadi ada virus adeno-associated virus, misalnya virus yang tidak berbahaya, tetapi material genetiknya dirasuki dengan ini. Sehingga material genetiknya diambil dari virus yang berbahaya, diinsersi ke sini, sehingga nanti virus inilah yang diinfeksikan ke dalam tubuh. Nah, virusnya tidak akan berbahaya, tidak akan menimbulkan reaksi apa-apa, tetapi dia memicu produksi antibodi khusus untuk virus ini. Nah, begitulah berbagai macam pendekatan hingga saat ini produksi untuk SARS-CoV-2 produksi vaksinnya itu dengan DNA atau RNA atau dengan tadi live attenuated, dia virus COVID SARS-CoV-2-nya dilemahkan. Ada juga yang virusnya memang sudah dibunuh. Jadi masih utuh virusnya tapi sudah dibunuh, itu digunakan. Ada yang hanya menggunakan subunit, jadi pakai protein spike-nya. Ada yang pakai envelope-nya, atau ada yang pakai membrannya gitu ya. Ada juga yang menggunakan vektor tadi. Jadi material genetiknya diinsersi ke menggunakan vektor bakteri atau vektor virus sehingga digunakan. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini gitu ya, dan kesempatan yang tidak terlalu banyak ini mudah-mudahan memberikan ya semacam overview buat kita tentang bagaimana kira-kira konsep-konsep dasar yang bisa kita pahami terkait dengan update dari pandemi sekarang yang menyerang kita. Dan tentu sebenarnya banyak sekali konsep yang perlu kita kuasai untuk lebih memperdalam ini, tetapi saya pikir next time kita bisa belajar molekuler, kita bisa belajar fisiologi, kita bisa belajar mikrobiologi gitu ya, untuk memperdalam pengetahuan kita. Tapi yang penting mudah-mudahan kalian bisa memiliki semacam referensi dasar gitu ya, pengetahuan umum tentang bagaimana sih gitu ya virus ini bisa menginfeksi, sehingga kalau nanti ditanya orang mengapa rapid test misalnya itu bisa benar, bisa salah gitu ya, tidak seakurat PCR, mungkin kalian bisa mengerti dasarnya. Kemudian bagaimana membaca rapid test itu, tidak semua hasil yang positif itu dianggap sebagai hasil yang berbahaya gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah wawasan, penambahan wawasan buat kalian, dan tentu banyak sekali nantinya yang bisa kita diskusikan bersama. Saya berharap mudah-mudahan Ananda semuanya besok bisa mengikuti dengan baik ujiannya. Kemudian yang penting ya kalau nggak menang no problem gitu ya. Tapi jadikan ini merupakan ajang latihan dan pemacu semangat supaya kalian juga bisa lebih aktif di lomba-lomba berikutnya, dan jadikan ini pengalaman dan motivasi gitu ya. Dan kalau seandainya kalian menang, kita akan persiapkan lebih baik untuk periode tahap kedua, karena biasanya tahap kedua itu kalau kalian lolos, kalian harus membuat semacam karya ilmiah yang nanti akan dipresentasikan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat open question gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi seperti soal-soal tahap 1 di provinsi ini. Baik, saya pikir itu saja Anda semuanya. Terima kasih sudah bersedia untuk memenuhi undangan saya untuk cerita-cerita malam ini gitu ya. Untuk dokumentasi saja boleh buka kameranya. Mungkin kalau yang berkeberatan buka kamera nggak apa-apa gitu ya. Saya ingin mengambil foto. Jadi saya stop recording.